أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, taufik serta hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan seluruh kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang banyak mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya. Amin. Para jemaah semuanya, rahimahnya Allah yang benar, kita lanjutkan pembahasan kitab Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana engkau menjadi pintu kebaikan, bagaimana engkau bisa melakukan amal saleh, karya Asy-Syaikh Razak Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-11, Al-Amrul Hadi Asyar, Murafaqatul Akhyari wa Mujalasatus Shalihin. Termasuk perkara yang bisa menjadikan kita ini melakukan amal shalih, melakukan kebaikan adalah berteman dengan orang yang shalih, bersahabat dengan orang yang shalih, bermajelis dengan orang yang baik. Karena yang namanya pertemanan ini akan saling memberikan pengaruh satu sama lain, sedikit banyak disadari maupun tidak disadari, seperti itu. Tapi pertemanan ini akan saling mewarnai dan juga diwarnai, saling memberikan pengaruh. Berarti kalau temannya baik-baik, maka dia akan terpengaruh baik. Meskipun awalnya terpaksa, gitu ya. Dia berteman dengan orang-orang yang sukanya ngaji, hadir di majelis ilmu. Itu kan orangnya mereka menutup aurat, alhamdulillah. Itu kan lama-kelamaan dia meskipun awalnya tidak menutup aurat atau belum menutup aurat, ketika mulai berteman, nanti mungkin dia minimal akan sungkan kalau ketemu tapi tidak pakai pakaian yang menutup aurat. Akhirnya dia meskipun awalnya bisa jadi terpaksa tapi karena dampak berteman dengan orang yang baik, maka dia bisa mendapatkan hidayah di situ, bisa melakukan amal shalih. Dan juga sebaliknya, kalau dia itu temannya adalah para pencuri, temannya para pencuri lagi, maka dia mau nggak mau akan ikut kegiatannya, aktivitasnya. Ini besok lusa nih targetnya di sana nih. Ya, kamu meskipun nggak ikut mencuri, pokoknya ikut aja, lihat aja. Nah, itu juga sudah. Misalnya ada polisi, itu tangkap semuanya, kena keburukannya. Jadi contoh nyatanya seperti ini. Kemudian penulis mengatakan murafaqatul akhyar wa mujalasatus shalihin, berteman, bersahabat dengan orang yang baik dan bermajelis dengan orang yang shalih. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi beliau mengatakan, innama mathalul jalisis shalih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik, yang shalih, dan teman yang tidak baik adalah seperti seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dan juga orang yang dia
dia pandai besi, kerjaannya membuat alat-alat yang dari besi. Fahamilul miski, orang yang menjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Ketika engkau bertemu atau berteman dengan penjual minyak wangi, maka bisa jadi dia akan memberimu minyak wangi parfum sebagai hadiah. Ya, atau bisa jadi engkau mau membeli barangnya, atau paling minimal ketika berteman dengan penjual minyak wangi ini, dia mencium aroma yang wangi, yang harum. Berarti berteman orang yang solid, yang baik, itu kita juga mendapatkan kebaikannya, gitu maksudnya. Berteman dengan orang yang baik, kita itu mendapatkan kebaikannya juga. Persis seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Jangan ada rencang sing dodolan minyak wangi, boten. Boten nggih, iki ora nasi dodolan minyak wangi kabeh iki. Boten nggih. Ya kan minimal bisa mencium atau menghirup aroma yang wangi. Kemudian sebaliknya, wana fil khir, ada orang yang dia pandai besi, yang biasanya besi dipanaskan kemudian dipukul-pukul, bisa jadi alat-alat dari besi itu, linggis kan, atau arit, sabit, dan lain-lain. Imma antu rikosia baka wa imma anta judarihan khobisatan. Kalau kita berteman dengan orang yang dia pandai besi, kita datang ke rumahnya, maka bisa jadi dia itu bisa terbakar ya bajunya, karena itu kan pakai api, panas juga. Kita jadi panas juga hawanya, sumuk juga. Juga minimal kita bisa mencium aroma yang tidak wangi, aroma yang tidak enak. Minimal bisa seperti itu. Jadi orang yang dia buruk, orang yang tidak baik, itu bisa menularkan keburukannya. Sebagaimana orang yang baik itu menularkan kebaikan, maka orang yang buruk ini juga bisa menularkan keburukannya. Ya seperti itu. Pasti seperti itu. Ini perlu diperhatikan ya. Semuanya perlu diperhatikan. Dan kita ini untuk mencari teman itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari teman yang baik. Ya, mencari teman yang baik. Teman maksudnya yang dekat, yang kita senantiasa sering ketemu, ngobrol terus, yang sering berjumpa, dan teman yang seperti ini. Di dalam hadis Nabi juga seperti itu. Contohnya ini motivasi bagi kita ini untuk berteman dengan teman yang baik. Itu ada dalil dari Al-Quran juga ada. Jadi memang Allah Ta'ala dan Rasul alaihi wasallam memotivasi kita ini untuk mencari teman. Itu disuruh nyari teman yang baik, teman yang ya, memang dekat kita gitu. Ada teman yang sekedarnya, maka banyak ya, macam-macam. Mungkin teman yang dia berbeda agama, dalam masalah pekerjaan tidak mengapa, hanya sekedarnya. Tapi teman yang dia benar-benar akrab, kemana-mana bareng, sering berjumpa, bertemu, berkomunikasi, nah ini memang harus mencari teman yang baik. Termasuk teman itu ya pasangan hidup kita juga. Kita juga harus mencari pasangan hidup yang baik. Waduh lagi wes kadung. Wes 15 tahun ini. Wes 20 tahun ini. Kepada santri kita sampaikan juga, kepada santri, antum ketika di pondok ini wajib mencari teman yang baik ya. Wajib mencari teman yang baik. Kalaupun sudah semuanya masuk pondok dan dari latar belakang yang berbeda-beda, maka kita sampaikan. Dan supaya semuanya bisa berteman,
Ini caranya hanya satu, nggak ada pilihan lain. Semuanya wajib menjadi baik supaya saling menularkan kebaikan satu sama lain. Jangan ada yang punya pikiran menjadi buruk, motivasi temannya untuk keburukan, mengajak pada keburukan, jangan sampai. Supaya semuanya ini ya bisa masuk dalam ayat maupun hadis yang memotivasi kita untuk berteman dengan teman yang baik, maka sebuah komunitas, kelompok, golongan, termasuk maksudnya ini ya, lingkungan, keluarga dan yang lain, termasuk pondok, semua yang ada harus menjadi baik. Berusaha sendiri-sendiri, bismillah, dengan pertolongan dari Allah Ta'ala, supaya tetap bisa berteman dengan baik semuanya dan akhirnya tercipta lingkungan yang baik. Kata-katanya bukan kata-kata yang kasar. Karena terkadang seorang itu dikumpulkan berteman sekedar karena hobi yang sama. Dia berteman karena hobinya ini sama-sama suka jogging. Dia berteman sama-sama suka badminton. Yang susah ini pertemanannya karena hobinya hobi yang buruk, waliyadzubillah. Dia berteman karena ini sama-sama suka nonton drakor. Ini susah ini. Itu menular luar biasa. Akhirnya hal tersebut juga berdampak pada kehidupan rumah tangganya. Dia akan jangan dikira nggak ada lah ya para orang-orang yang ngaji itu yang nggak nonton. Banyak juga yang nonton. Waliyadzubillah. Ini perlu diperhatikan ini. Nah, ini akan menjadikan rumah tangganya ini menjadi rumah tangga yang kayaknya kok nggak harmonis banget gitu ya. Padahal itu kan settingan semuanya, buatan manusia, ada skenario, ada naskahnya, ada skripnya. Kalau nggak pas diulang lagi, iya apa enggak? Mana ada rumah tangga kayak seperti itu? Dan sukanya disama-samakan lagi kehidupan kita. Wah ini kok persis kayak kehidupan saya. Nggak akan sama. Itu apa yang di film, di TV, di apalagi drakor, itu kan nggak ada yang menutup aurat kayaknya. Jadi akhirnya dia menuntut sesuatu yang berlebihan kepada suaminya atau kepada istrinya. Harus seperti inilah, harus seperti itu, harus perfect, sempurna. Mana ada di dunia yang sempurna, apalagi filmnya kayak gitu. Mereka ini perhatikan. Ini dampaknya besar, dampaknya kemana-mana, ke rumah tangganya. Tidak dibolehkan ya untuk menonton film seperti itu karena berdampak buruk. Seperti itu juga menghabiskan waktu, nggak ada gunanya. Maka harus diperhatikan, cari teman yang baik supaya kita ketularan baiknya, gitu ya. Jangan nyari teman yang buruk. Walaupun kita jelas-jelas punya punya perasaan kuat, feelingnya kuat untuk bisa mengajak, oke lah diajak sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Kalau dia masih nggak bisa atau belum bisa, ya gimana lagi? Jadi tetap kita berteman, tapi kan ada jarak berarti. Nah, memang seperti itu. Supaya dia juga mungkin ada orang lain yang menasihati dia, mungkin ada orang lain yang bisa menarik dia kepada jalan yang lebih baik. Tidak harus kita seperti itu. Maka berteman dengan teman yang baik ini merupakan perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulullah alaihi wasallam. Lewat hadis-hadis beliau seperti ini. Faman arada an yakuna muftahan lil khairi falyasbir nafsahu ma'a ahli khairi wa ahli fadli wa ahli ta'at. Barang siapa yang dia ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, dia ingin bisa melakukan amal solih, maka dia harus sabar untuk berteman, bersahabat dengan orang yang baik, orang yang memiliki keutamaan, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Ini harus sabar, dia harus sabar.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang mereka itu berdoa kepada Allah Ta'ala, menyeru Allah Ta'ala, senantiasa mendekat mentaati Allah Ta'ala di pagi hari maupun sore hari dalam rangka mengharapkan wajah Allah Ta'ala, bisa melihat wajah Allah Ta'ala di surga kelak. Kalau mau diringkes ini, sabarlah bersahabat dengan orang yang soleh, gitu ya maksudnya. Sabarlah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Meskipun bisa jadi kita ini kena sindir terus. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu di komen, ke status gini di komen ya. Kalau statusnya salah gimana lagi? Namun kita tetap sabar, jangan mas gak koncoan yang lagi bolak-balik di komen nih ya, ke status di IG di komen, di FB di komen, di WA di komen. Nah, maksudnya kalau memang kita yang salah itu ya berarti kita butuh introspeksi gitu ya. Jangan orang yang baik malah disalahkan. Komen-komen terus ini tidak, karena pertemanan yang abadi yang kekal tidak sampai di akhirat di surga kelak adalah pertemanan yang dilandaskan dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun atas dasar ingin semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ridho terhadap melakukan kesalahan itu jangan dibiarkan. Ya salah sekono-kono lah. Urusan dia, urusan saya, urusan saya. Kalau memang kita memungkinkan, maka dinasihati. Itu kan 1-2 kata selesai. Selesai. Dan dia dinasihati, ya hendaknya dia introspeksi dulu. Dia introspeksi dulu, ini apa memang saya salah ini ya. Nah, salah berarti dia ya memang butuh perbaikan. Meskipun memang menerima nasihat ini, masya Allah, ini perkara yang luar biasa ya beratnya. Karena memang orang itu maunya kan kayak merasa memiliki benarnya sendiri, nggak mau dinasihati. Kalau bisa itu dia menasihati terus gitu. Kalau dinasihati nggak mau, maunya cuma menasehati, tapi kan nggak bisa gitu. Ya, kita manusia, orang yang melihat kita, menilai kita juga, apalagi yang menilai ya orang yang ilmunya jauh di atas kita, nanti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita juga butuh introspeksi, dipikirkan dulu, ini sesuai atau tidak, ini benar atau salah. Pas saya dinasehati ini, alhamdulillah saya bisa berhenti dari keburukan ini misalnya. Ya, contohnya tadi nonton drakor tadi gitu ya. Nasihati itu ya, jangan malah marah kepada yang menasihati. Dan contoh-contoh yang lainnya, ada yang chatting dengan lawan jenis lah, chatting dengan telepon, video call dengan orang lain siapa dan sebagainya. Waliyahillah, kalau kita nasallallahu alaihi wal afiyah di dunia wal akhirah. Yang namanya fitnah wanita ini benar-benar ada, nyata. Dan juga perempuan juga bisa terkena fitnah ya, dengan harta, dengan laki-laki juga. Makanya harus benar-benar perhatikan hal ini. Segala jalan wasilah perantara yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram, hukumnya juga haram. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada perzinahan, maka hukumnya juga tidak boleh. Seperti itu. Itulah segala perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan ini juga dilarang. Orang yang dia sholat di sebelah kuburan, dia sholatnya di sebelah kuburan, bukan. Walaupun terlarang karena lama-lama bisa jadi dia nanti sholatnya tujuannya untuk kuburan, untuk orang yang mati. Tidak
diperbolehkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi sabarkanlah dirimu bersahabat dengan orang soleh gitu ya intinya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka dalam rangka engkau hanya sekedar mengejar dunia. Maksudnya tetap pegangi dia, sahabat yang dia solih baik, mengajak kepada kebaikan. Pegang erat dia, jangan engkau palingkan dirimu dari dirinya. Jangan-jangan kita lagi yang banyak maksiat makanya bersahabat dengan orang baik nggak bisa, ada gitu ya. Berarti kita butuh introspeksi diri lebih besar. Karena kebiasaannya apa? Berteman dengan orang baik kok nggak kuat. Menutup aurat terus kok nggak kuat. Lah ini kan yang masalah siapa berarti? Kan nasihati berarti jangan marah. Dia biasanya nonton drakor terus, nggak nonton sehari, nggak kuat loh. Berarti kan kita yang butuh untuk berubah. Dia biasanya sholat sehari cuma 2 kali, dia diajak sholat sehari 5 kali nggak kuat. Bukan nggak kuat, tapi nggak bisa. Bismillah dengan izin dari Allah Taala, dengan taufik dari Allah Taala bisa. Itu kalau dapat nasihat itu dipikirkan dulu. Semoga kita bisa menerima nasihat-nasihat baik tersebut. Ya. Nasihatnya kalau memang benar, baik maka kita terima. Ini bab menerima kebenaran bisa dari siapa saja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan engkau mengikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengikuti hawa nafsunya, itu dia sudah orang yang melampaui batas. Maksudnya jangan malah mengikuti, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang dia itu lalai dari ketaatan, orang yang tidak baik, bahkan orang yang buruk, mengajak kepada keburukan, ya, secara langsung maupun nggak langsung, sengaja maupun nggak sengaja. Karena perbuatan itu juga sebenarnya mengajak kepada keburukan, meskipun dia melakukannya sendiri. Tapi dia melakukan keburukan, itu kalau diikuti orang lainnya dia dapat dosanya, bahaya juga. Dia biasa upload fotonya tanpa tutup aurat atau ini akhirnya kan meskipun dia tidak mengajak orang-orang, tapi dia melakukan kegiatannya, aktivitasnya seperti itu kan, kalau ada yang mengikuti, ya dia yang kena dosanya juga, dapat dosanya juga, dia dosa jariah. Maka benar-benar harus diperhatikan. Wal yaqdar asad dan hadirin min murafaqatil asyraf. Di sini Syekh Razak menekankan lagi di akhir paragraf, maka harus berhati-hati, wajib untuk berhati-hati dari berteman, bersahabat dengan orang yang buruk. Ini bersahabat dengan orang yang buruk. Tadi ya maksudnya ini pertemanan yang dia ya akrab, orang-orang bareng, sering bareng kayak gitu. Kalau teman sekedar teman itu ya banyak. Kita juga punya teman malah beda agama juga. Kita punya teman orang Hindu lah, kita punya teman orang Nasrani juga ada. Tapi sekedarnya. Jadi teman yang akrab dengan kita senantiasa bareng, senantiasa ketemu, ini harus benar-benar diperhatikan. Dan tidak ada pilihan lain supaya dia tetap berteman dengan baik, semuanya menjadi baik. Pilihannya cuma satu tok, supaya semuanya pertemanannya ini bermanfaat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Hai sayang damu yaumul qiyamah wala yanfa'u nadamun. Jangan sampai orang itu dia menyesal di akhirat kelak, padahal penyesalan itu tidak berguna sama sekali. Yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah ketika orang zalim pada waktu itu dia menggigit kedua tangannya. Maksudnya ini gambaran orangnya sangat menyesal sekali. Dia mengatakan seandainya saja saya itu mengikuti jalannya Nabi, jadikan Rasul qudwah hasanah saya. Ini dia mengatakan seandainya saja saya mengikuti Nabi sudah tidak berguna. Kalau penyesalan di akhirat nggak ada gunanya. Kalau penyesalan di dunia masih berguna. Menyesal kemudian dia perbaiki diri, berusaha menjadi lebih baik, ini berguna, bermanfaat. Nah, kalau menyesalnya di akhirat, naudzubillah min dzalik, ya,
ini sudah nggak ada gunanya sama sekali. Penyesalan tinggal penyesalan. Kalau di dunia masih bisa untuk dia berbuat amal soleh, ya, berbuat baik masih bisa. Tapi kalau sudah di akhirat maka sudah nggak ada yang namanya perbaiki diri, tidak ada perbaiki diri lagi, sudah selesai urusan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Dia menyesal lagi, seandainya saja saya nggak menjadikan si fulan itu sahabat saya. Ini disebut khalil. Khalil pertemanan yang lebih dekat daripada teman, sahabat biasa, itu sangat dekat. Seandainya saja saya tidak berteman dengan dia, ini pertemanan yang sangat dekat. Makanya pertemanan yang sangat dekat sekali ini harus dengan teman-teman yang solih, yang baik, yang saling mewarnai kebaikan satu sama lain. Benar-benar harus seperti itu. Ini motivasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah ini nanti ada orang seperti ini, gitu ya. Orang yang menyesal ketika di dunia nggak ngikut Rasulullah Alaihi Wasallam, dia malah berteman dengan teman yang buruk, akhirnya menyesal di akhirat. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkan saya. Ya, dia menyesatkan saya dari peringatan Al-Qur'anul Karim, padahal Al-Qur'an sudah datang kepada saya. Padahal saya sudah tahu tuh, tapi saya nggak peduli dengan Al-Qur'an. Saya tetap berteman dengan dia karena hobi kita sama. Nah, ini nggak bisa. Penyesalannya nggak ada gunanya seperti ini. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan memang pengkhianat manusia. Pengkhianat manusia. Ini pun teman yang dia itu mengajak kepada keburukan, teman yang mengajak kepada keburukan, dia nanti ketika di akhirat bukan berarti sama-sama senang. Wah, ya maksudnya justru malah saling mengingkari gitu ya. Karena di neraka itu nggak ada orang yang akrab, itu nggak ada ya. Di neraka nggak ada orang yang apa? Yang akrab, hubungannya baik, satu sama lain nggak ada. Karena setiap orang masuk neraka itu kan jadi bahan bakar neraka, iya bukan? Nah, itu semakin panas. Maka ketika masuk neraka orang yang kedua, nerakanya semakin panas bukan? Semakin panas. Ketika masuk orang yang ketiga, neraka semakin panas kan? Nah, orang yang masuk neraka duluan itu benci kepada orang yang masuk neraka yang belakangan. Jadi panas semuanya. Maka nggak ada di neraka itu orang yang akrab, gitu ya. Ketemu di sana, maka juga nggak boleh orang itu dia bercanda bergurau dengan neraka. Ini tidak diperbolehkan. Bagaimana? Sudah agak lama, beberapa waktu yang lalu ada yang dia buat konten yang berkaitan dengan neraka. Nah, ini masuk pada perbuatan yang kufur dan bisa mengeluarkan dari Islam, dan ini berbahaya, tidak dibolehkan. Kemudian contoh nantinya juga termasuk syaitan. Syaitan itu juga mereka akan berlepas diri ketika menyesatkan manusia. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-22. Surat Ibrahim ayat yang ke-22. Surat Ibrahim itu surat yang ke-14. Dan bisa ditulis surat 14.22. Jadi itu biasanya ada tulisannya 14.22. Itu maksudnya angka yang pertama itu urutan suratnya itu nih. Bisa dipahami ya? Misalnya surat 1 ayat ke-2, itu maksudnya surat 1 berarti surat ke-1. Surat ke-1 adalah surat Al-Fatihah gitu ya. Jadi angka yang pertama itu adalah
nomor urut suratnya dan berikutnya adalah ayatnya. Nah ini Ibrahim itu surat yang ke-14 ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Syaitan berkata ketika hisab sudah diselesaikan, sudah beres semua, akhirnya ini masuk neraka tuh. Syaitan dan juga orang yang disesatkan syaitan, orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian syaitan ngomong, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepadamu, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau saya memberikan janji kepada kalian, tapi saya mengingkari janji tersebut. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan saya ini sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk memaksa kalian mengikuti saya. Saya bisanya cuma mengajak kalian, kalian sendiri yang mau ikut saya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela saya, celah saja diri kalian sendiri. Ini tambah ngenes ini orang masuk neraka. Loh iya, karena syaitan itu memang bisanya cuma mengajak, bukan memaksa ya. Kamu harus berzina ya, kamu harus minum khamr, kamu harus berjudi, kamu harus durhaka. Syaitan cuma memberikan was-was, ajakan-ajakan, bisikan-bisikan keburukan. Kamu kan orang soleh, kalau sekedar chatting assalamualaikum mufti ya gak apa-apa lah. Kan ini perkenalan saja. Ini kan cuma sekedar mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Gitu tuh cara mainnya, main cantik di belakang. Seandainya pun berzina, waliyadzubillah, kamu ini mumpung berduaan tidak ada orang lain. Kalaupun berzina, kamu kan ahli taat, ahli tobat. Itu berzina sekali, tobat sekali, diampuni oleh Allah Taala, gampang gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya itu adalah sekedar was-was bisikan dari syaitan. Bukan syaitan maksa-maksa kayak kamu harus berzina loh, ayo harus berzina. Kalau enggak tak bunuh, tak penggal, enggak gitu-gitu tuh caranya. Caranya dengan istilah tadi main cantik tadi. Tapi di balik ucapan yang indah dan cantik itu ada racun yang luar biasa, menjerumuskan ke dalam neraka. Makanya syaitan juga ngomong, wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Saya nggak bisa memaksa kalian, saya nggak punya kemampuan. Illa an da'awtukum, saya hanya mengajak kalian, memotivasi kalian melakukan keburukan. Fastajabtum li. Kalian yang menjawab, mengikuti apa yang saya nasihatkan. Maka jangan salahkan kecuali diri kalian sendiri. Kalian kan cuma mengikuti apa yang saya katakan. Fala talumuni wa lu anfusakum ma ana bimusrifikum wa ma antum bimusrifi. Maka aku tidak bisa menolongmu dan kalian juga nggak bisa menolongku. Maksudnya ketika di neraka itu sama-sama kena azab semuanya. Saya nggak bisa nolong kamu, kamu juga nggak bisa nolong saya. Makanya saya katakan tadi, nggak ada orang yang akrab di neraka ini. Termasuk ini setan sama orang yang ikut setan itu juga nggak akrab. Ya. Orang yang dia itu menyembah syaitan lah, mengikuti langkah-langkah syaitan untuk berbuat syirikan, kebid'ahan, judi, riba, khamr dan sebagainya, semuanya juga akan ya saling mencaci maki, saling menuduh ini gara-gara dia, bukan saya. Tapi kan semua orang punya pilihan, ya bukan? Karena kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian bisa berkehendak untuk mendapatkan jalan petunjuk kecuali itu semua dengan kehendak Allah taala. Makanya dulu pernah kita bahas rukun beriman dengan takdir ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Monggo. Yang pertama, mengimani apa? Mengimani ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah taala mengilmui segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi maupun yang ada di dalam bumi.
dan segala sesuatu yang telah terjadi, yang belum, yang sudah, yang tidak akan terjadi, Allah sudah tahu. Kemudian yang kedua, mengimani. Maksudnya tawadhu semua nih, gak mau jawab ini. Antara tawadhu dan kesupen lagi. Kondisi Raisa saya lali tambah angel lagi. Yang kedua, mengimani catatan takdir. Catatan takdir, maksudnya segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala sebelum menciptakan langit dan bumi. Catatan di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Kemudian oleh malaikat dicatat harian, jenengan tempat duduknya di mana saja, jenengan berangkat jam berapa, naik motor atau jalan atau gimana, semua dicatat. Kemudian yang ketiga, mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, mengimani masyiatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kehendak Allah. Nah, ini juga menetapkan maksudnya Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Tapi kehendak manusia tentu berbeda dengan kehendak Allah taala. Kita diberikan pilihan, diberikan kehendak. Makanya orang yang dia itu mau mencuri itu pilihannya minimal dua. Pilihan pertama mencuri, pilihan kedua apa? Tidak mencuri. Orang yang mau melakukan perzinahan, pilihan pertama berzina, pilihan kedua tidak berzina, dan semuanya seperti itu. Makanya sangat cocok adanya pahala yang Allah siapkan bagi orang yang beramal solih, dan adanya balasan ya, dimasukkan neraka, diazab bagi orang yang bermaksiat itu karena pilihannya sendiri. Itu adalah keadilan dari Allah Ta'ala, dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Jadi seperti itu. Termasuk ini orang yang dia masuk neraka, kemudian dia diberikan was-was oleh syaitan, diajak, dinasihati supaya melakukan keburukan oleh setan, dan dia mau mengikutinya. Padahal kan ketika dia diajak oleh setan, misalnya diajak untuk minum khamr, tentu pilihan pertama minum khamr, pilihan kedua tidak minum khamr. Nah, dia pilih yang mana? Kalau dia pilih minum khamr itu istilahnya salah dewe gitu ya. Makanya setan pun ngomong, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya, celalah diri kalian sendiri. Itu kalian mau mengikuti saya, ngapain mau gitu ya. Malah gitu tuh setan. Apa enggak ngenes itu orang masuk neraka tambah ngenes luar dalam ini gitu. Hatinya juga, padahal jasadnya juga diazab. Maka semuanya di neraka ini enggak ada yang akrab satu sama lain. Kemudian ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan setan mengatakan, saya itu tidak membenarkan perbuatanmu menyembah saya. Itu tuh setan. Kalian kok nyembah saya itu loh. Ini loh perbuatan yang salah. Kok kalian mau melakukannya? Gimana tuh kamu? Jadi yang orang-orang menyembah syaitan, justru syaitannya itu berlepas diri. Ya, kalian nyembah saya ini perbuatan salah, harusnya nyembah Allah. Kok malah nyembah saya? Inna dzalimina lahum adzabun alim. Sebenarnya para zalimin, orang yang zalim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Orang yang zalim mendapatkan azab yang pedih. Maka ini perkara yang perlu kita perhatikan untuk berteman dengan teman yang baik, supaya kita ini mendapatkan ketularan kebaikannya juga, mendapatkan kebaikannya, ketularan kebaikannya, mendapatkan perlakuan baiknya, ucapan baiknya, gitu ya. Minimal kita melihat dia itu ya tingkah lakunya baik, gitu. Kalau berkata jujur misalnya, kalau mengajak kepada kebaikan, kalau berucap dia berucap yang baik, bukan kasar dan lain. Adapun berteman dengan teman yang buruk, maka perkataannya juga perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, kita nggak biasa dengar, kasar banget. Jadinya ya semuanya seperti itu nanti baliknya. Maka pertemanan ini saling mewarnai dan diwarnai satu sama lain. Termasuk pertemanan adalah ya suami istri tadi.
suami adalah teman juga, istri adalah teman juga. Suami istri dia teman, bahkan itu konco urip jadinya. Teman yang sangat dekat itu juga berarti harus berusaha semuanya untuk menjadi baik supaya pertemanannya, hubungannya sebagai suami istri ini bisa kekal sampai dengan ya surganya Allah Ta'ala. Jangan sampai malah saling menuduh, saling mencaci satu sama lain di akhirat gara-gara tidak menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain misalnya, gara-gara tidak menasehati, gara-gara dibiarkan begitu saja meskipun ada kemaksiatan, keburukan di rumahnya, padahal itu mampu dan bisa dia cegah, usaha nahi munkar. Nah ini perlu diperhatikan. Maksudnya membuat rumah tangga, menjalankan rumah tangga ini bukan sekedar hidup gitu tok ya. Setelah akad menikah halal, kemudian si suami ya, kerja, ngasih sandang, papan pangan, bisa liburan bersama keluarga, istri, anak, cukup? Jawabnya nggak cukup, nggak cukup. Itu harus hidup yang namanya ibadah. Istri harus mentaati suaminya, suami harus berlaku baik kepada istrinya dan anaknya. Ini pertemanan yang sangat dekat itu juga harus diperhatikan. Pertemanan yang sangat dekat antara suami istri itu pasti saling memberikan pengaruh satu sama lain. Kalau suaminya misalnya menjalankan sholat malam, maka istrinya dibangunkan. Begitu pula mungkin kalau yang bangun duluan istrinya, maka suaminya dibangunkan. Kalau belum bangun dibersihkan dengan air, atau disiram sah, sibur begitu. Diperciki dengan air, kata Rasulullah alaihi wasallam. Justru ini gambaran rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang bagus, rumah tangga yang bisa didatangkan oleh Allah Ta'ala sakinah, ketenangan, rahmatnya Allah juga turun di rumah tangga itu. Dan seperti itu. Pernah saya dapat informasi dari salah satu ustaz kita dulu, rasanya beliau benar-benar berusaha rumah tangga beliau, suami dan istri ini ustaznya nggak terkenal. Suami dan istri, ustaz saya dan istrinya itu benar-benar komitmen. Kita pokoknya harus mengembalikan seluruh perkara masalah yang kita hadapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu tuh di awal. Komitmen dalam mendidik, gimana cara pendidikan sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi wasallam. Bagaimana suami itu mensikapi istrinya, anak-anaknya. Bagaimana istri kepada suaminya, kepada anaknya, memberikan pendidikan dan lain-lain. Makanya di situ, alhamdulillah kata guru saya dulu itu, ya kita tentu rumah tangga ada masalah, tapi masalah itu istilahnya tidak ada masalah berarti, tidak ada masalah yang berarti. Kalaupun ada marah, itu tentu pasti ada di rumah tangga. Tapi alhamdulillah karena komitmen menjalankan Al-Quran dan Sunnah, rumah tangganya itu baik, rumah tangganya bagus gitu. Kebanyakan yang rumah tangga ini mungkin perlu diperbaiki, ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak sedikit yang disebabkan karena hak dan kewajiban yang tidak diketahui dengan baik, tidak dijalankan dengan baik, akhirnya ini istri menjalankan tugas suami, suami menjalankan tugas istri, akhirnya bolak-balik, kemudian saling menuntut satu sama lain. Padahal menuntut itu kan harus sesuai dulu. Misalnya suami menuntut istrinya ini, mohon maaf, menggunakan pakaian yang bagus, wangi, rapi di depannya, ingin disambut ketika pulang, oke lah.
Tapi suami nggak cukup ngomong tok gitu kan. Harus apa suami? Panjenengan yang paling paham ini. Harus dikasih modal gitu maksudnya. Maksudnya dia ingin mendapatkan haknya sebagai suami yang ingin dimuliakan, dihormati atau tadi ya matanya terjaga dan tapi dia nggak kasih modal kepada istri, lah apa bisa gitu. Ini harus, maksudnya kan hak kewajibannya harus dipahami dengan baik berarti antara suami istri. Kita berikan contoh suami istri ini karena suami istri ini teman yang dekat sekali. Itu juga teman ini sangat dekat sekali dan itu memang tidak ada pelajarannya kan gitu. Menikah misalnya ya belajar ngaji seperti ini. Dia membangun rumah tangga, mendidikan anak dan lain ada pelajarannya, ada caranya, ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan hal tersebut. Nah, intinya kita dimotivasi oleh Allah Ta'ala dan Rasul alaihi salatu wassalam untuk mencari teman, maksudnya teman yang akrab, yang sahabat, yang kita jadikan sahabat, itu teman yang baik, teman yang solih. Gimana kalau sudah terlanjur, kalau dipotong pertemanannya, wes untuk baca punes lagi, gitu. Enggak gitu ya, tapi tetap ada nasihat satu sama lain. Tetap suami istri juga saling menasihati satu sama lain. Seperti itu dengan cara yang terbaik, bukan hanya baik, tapi cari cara yang terbaik untuk menasihati, terutama teman-teman yang dekat dengan kita. Karena justru yang dekat dengan kita ini terkadang dengan satu kata itu malah jadi beda makna, malah khawatirnya. Kalau kita menginginkan makna yang baik, tapi bisa ditafsiri dengan tafsir yang baik. Maka yang pertama adalah mencari teman yang baik. Yang kedua, cara terlanjur gimana? Maka terlanjur tidak ada cara lain kecuali semuanya harus komitmen untuk saling menjadi baik bersama. Dan yang ketiga, kalau itu teman sekedar teman-teman yang tidak akrab istilahnya. Saya juga punya teman-teman di Malang itu kan gak akrab berarti. Sekedar teman SD, SMP, SMA gitu. Juga teman juga itu, teman atau bukan? Teman juga, ini teman yang sekedarnya ya istilahnya ketemu ya assalamualaikum waalaikumsalam. Itu tidak mengapa, tidak masalah. Karena mungkin kan kita ajak dia bertamu, ngobrol, ketemu, nggak ada masalah. Kita juga nggak usah ngomong langsung nasihat, gini ya. Kamu duduk yang baik, alhamdulillah nahmatuhu, enggak gitu juga. Ya kita diam gitu ngobrol yang baik selesai, itu juga bentuk nasihat. Kita jadi yang berkata baik, kita menampilkan kebaikan, kita menutup aurat, itu juga merupakan bentuk dakwah. Kita bentuk menasihati orang lain, itu tidak secara langsung. Karena orang beda-beda cara menasihatinya. Semoga bermanfaat yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang menghandle acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi panjenengan semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.